Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023 ini, saya akan mengomentari KPK tidak berani menangkap Anies Baswedan. Selama Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI selama 5 tahun, banyak perbuatan korupsi yang dilakukannya, tetapi satu pun tidak ada yang ditindak KPK. Perbuatan korupsi yang dilakukan Anies Baswedan antara lain penanggulangan banjir di kota Jakarta. Tahun 2020 ada bansos berupa sembako senilai 2,82 triliun. Berasnya tidak dibagi kepada warga Jakarta hingga membusuk dalam gudang. Kelebihan bayar dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran di kota Jakarta. Pembangunan rumah dengan uang muka 0% di daerah Jakarta Timur. Kasus Formula E senilai lebih 1 triliun belum ada pertanggungjawaban keuangannya. Masih banyak lagi. Setiap kali KPK minta data Formula E, selalu ada tudingan dari pendukung Anies Baswedan. KPK dituding mengkriminalisasi Anies Baswedan agar tidak ikut calon presiden RI. Sampai KPK mengadu kepada Mahfud MD atas tudingan tersebut kepada lembaga KPK. Mahfud MD memberikan tanggapan atas tudingan pendukung Anies Baswedan bahwa kerugian Formula E atas temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Temuan BPK merupakan masalah hukum, maka KPK agar menindak Anies Baswedan karena temuan BPK masalah hukum. KPK selaku aparat penegak hukum jangan terpengaruh masalah politik, lebih menerapkan penegakan hukum daripada politik. Negara Indonesia sebagai negara hukum, artinya hukum sebagai panglima yang tertinggi daripada politik itu sendiri. Harapan saya KPK menjadi lembaga penegak hukum dan berani menindak Anies Baswedan atau setiap orang yang melakukan korupsi, karena setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum bagi yang melakukan perbuatan korupsi, karena setiap orang sama di depan hukum. Jadi Anies Baswedan ini banyak melakukan perbuatan korupsi, di mana perbuatan korupsinya berbagai macam, mulai kasus daripada penanggulangan banjir Jakarta, ditambah lagi masalah kelebihan bayar pengadaan mobil damkar, dan juga masalah Formula E, di mana kerugian ini sama juga ini merugikan keuangan rakyat yang seharusnya itu diberikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan. Karena akibatnya tidak ada pembangunan di Jakarta hasil daripada Baswedan yang sifatnya sangat berguna bagi masyarakat. Sampai warga DKI mendemo KPK agar menindak Anies Baswedan karena telah melakukan berbagai korupsi di tengah-tengah masyarakat. Yang mengalami kerugian adalah warga DKI sendiri atas perbuatannya tersebut. Sehingga sudah pantas mereka mendemo KPK agar KPK menindak Anies Baswedan. Jadi harapan saya KPK menjadi lembaga penegak hukum dan berani menindak Anies Baswedan atau setiap orang yang melakukan korupsi, karena setiap orang sama di depan hukum. Ini kita harus pegang terus masalah ini. Kita tidak boleh mengutamakan daripada politik. Politik itu berada di bawah hukum, dan hukum itu yang paling tertinggi, maka disebut hukum itu sebagai panglima.
sehingga dia yang tertinggi. Kalau ada masalah korupsi daripada politik, harus mendahulukan menindak perkara korupsi. Dan KPK tidak boleh mencampuri masalah politik. Dia harus fokus melaksanakan tugas sebagai penegak hukum, karena itu tugas utamanya. Harapan saya sekali lagi, KPK menjadi lembaga penegak hukum dan berani menindak Anies Baswedan atau setiap orang yang melakukan korupsi, karena setiap orang sama di depan hukum. Sekian dan terima kasih.